Salam, selamat pagi buat seluruh jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus dimanapun saat ini berada. Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini, Kamis tanggal 22 Agustus 2024. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 24 ayat 7. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Dalam bahasa Batak dikatakan, Jalalehonokku tunasida roha namanada ahu, namarhatu Tuhon ahu Jehovah, ikon gabe bangsokku nasida, jala ahu gabe de bata nasida. Ay mulak do nasida sogot tuau, sian nasa roha nasida. Demikian firman Tuhan, hati yang mengenal Allah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang melakukan kejahatan tidak terlepas dari hukuman. Demikian juga dengan umat Israel. Tuhan menghukum mereka karena mereka tidak lagi taat kepada Tuhan. Allah telah berulang kali memperingatkan agar mereka tidak melakukan yang jahat di mata Tuhan. Namun umat itu tidak menghiraukannya. Maka Allah memberi hukuman kepada mereka dan membuangnya ke Babel. Dan Nabi Yeremia juga ikut terbuang. Tuhan Allah memberi suatu nubuatan dan memperlihatkan kepada Yeremia dua keranjang yang berisi buah ara. Keranjang yang satu berisi buah ara yang baik, dan yang satunya berisi buah ara yang jelek. Keranjang yang berisi buah ara yang baik memberi makna bahwa Tuhan Allah di kemudian hari akan memberi perhatian kepada umatnya. Bagi mereka yang mau mendengarkan Tuhan akan dibawa pulang. Tetapi yang tidak mau kembali kepada Tuhan akan mendapat hukuman seperti buah ara yang jelek yang tidak bisa dimakan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah menghukum umatnya bukan untuk dibinasakan, melainkan untuk memberi suatu pembelajaran agar mereka menyadari kejahatan mereka. Allah menunjukkan cinta kasih-Nya terhadap umatnya. Dengan kuasa-Nya, Tuhan akan mengubah hidup umat itu dengan memberikan hati yang dapat mengenal Allah dengan benar. Sehingga umat itu kembali kepada Allah. Dengan hati yang mengenal, maka umat itu akan disadarkan dan dengan segenap hati mereka akan bertobat dari kesalahan mereka. Hal inilah yang dinyatakan Allah kepada Nabi Yeremia. Allah tidak akan membiarkan umatnya selamanya tertindas. Dan Allah telah merencanakan yang lebih baik kepada umatnya, agar umatnya hidup penuh dengan sukacita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hati yang mengenal akan membangun suatu hubungan
yang sangat dekat. Hal itulah yang diberikan Tuhan Allah kepada umat-Nya, agar umat itu membangun hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Terjalinnya hubungan yang dekat dengan Tuhan Allah, maka Tuhan Allah akan memberikan berkat-Nya, dan umat itu akan hidup dengan sukacita. Hal ini jugalah yang difirmankan Tuhan kepada kita saat ini. Ketika kita tidak menerima hati yang mengenal Tuhan, maka hidup kita akan dipenuhi perbuatan jahat, dan kita akan semakin jauh dari Tuhan. Tetapi ketika kita menerima hati yang mengenal Tuhan, bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas segalanya, dan Dia jugalah yang memberikan segala apa yang kita miliki, maka kita akan membangun hubungan dengan baik kepadanya. Bangunlah hubungan yang baik dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita hidup yang penuh dengan sukacita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami pada saat ini. Berikanlah kepada kami hati yang dapat mengenal Engkau, agar kami membuka diri untuk mendekatkan diri kepadamu. Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas segala yang ada. Tuntunlah kami dalam hidup kami ini, agar kami menunjukkan kesetiaan kepadamu. Ya Tuhan, berkati kami satu hari ini dan seluruh aktivitas kami. Terimalah doa permohonan kami ini di dalam Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Shalom.